a fight. Father has spoken. Wow, that's so exciting banget soundtracknya. Itu tuh favorite floor director banget ya. Kings and Queens original soundtrack dari Hugo. Nah, kemudian tentunya kita akan back to the topic juga, karena tadi itu kita membahas film yang sudah di screen ya, tadi itu Twist of Fate karya dari Novaro. E-Production sih. E-Production Novaro. Nah, itu bisa diceritakan tuh misalnya tentang pra-production dulu ya, itu idenya dapat dari mana sih? Itu curious banget. Pertama sih dari emang script writer saya itu Miranda, itu emang banyak sih idenya. Jadi pertama kali dapat skrip itu langsung, wah ini kayaknya untuk produksinya agak susah gimana, masih belum kebayang, tapi ya ternyata bisa. Oh, jadi idenya menarik juga ya ternyata ya. Itu jadi berarti dibuat dari satu orang itu ya, Miranda itu ya, plotnya sendiri ya. Terus yang ngerjain itu ada berapa orang sih dari satu kelompok itu? Itu ada 5. Oh, ada 5 orang ya. Jadi dia yang pegang andil sendiri ya, misalnya dia yang jadi aktornya juga ada ya? Enggak? Oh enggak, aktornya ngambil sendiri. Oh, aktornya ngambil sendiri ya, dari talent management ya. Dari teman kalau. Oh, bukan dari manajemen Iya. artis, bukan. Terus itu tadi bisa diceritakan juga tentang produksinya sendiri ya, itu settingnya di mana aja sih gitu? Itu hampir semua sih di Bintaro. Oh, hampir semuanya ya, di setting taman tadi, terus Iya. tadi ada juga di supermarket itu ya. Iya. Tadi ya. Terus itu juga ya, kalau misalnya tentang castingnya sendiri itu? Oh, enggak sih, itu emang ngambil dari temen. Oh, ambil volunteer yang mau eksis aja gitu ya. Oh iya. Terus tentang wardrobe-nya juga Iya. dari si itunya, orangnya sendiri. Oh iya. Terus bisa diceritakan juga tentang editingnya ya, mungkin dari post productionnya itu gimana gitu? Post productionnya sih ngambil lumayan lama, ya lebih lama dari productionnya. Terus sekitar 3-4 hari baru bisa selesai. Oh, kalau dari produksinya sendiri itu cuma 1 hari doang? Iya, ya? seharian full. Oh iya. Kalau secara teknisnya itu tadi ya, kita bisa ceritakan itu ini banget, eksis banget filmnya soalnya. Lain daripada yang lain. Iya. Karena menggunakan lensa, tadi apa lensa? Pakai kamera GoPro. Oh, GoPro ya. Iya. Oh, yang tentang lensa cembung itu ya juga ya. Terus ada juga menggunakan filter apa gitu bukan ya? Enggak. Oh, enggak, cuma nggak pakai Jimmy Jeep nggak ya? Oh, pakai slider sih. Itu slider pun saya bikin sendiri. Oh, kalau Jimmy Jeep nggak? Enggak. Enggak ya? Terlalu ini ya, terlalu wah. Kompleks. Oh, okay. Nggak ini apa? Dari kamera GoPro sendiri cuma pakai lensa cembung doang berarti? Iya, itu emang cuma ada satu lensa. Oh, satu lensa doang ya. Terus kalau dari post production sendiri itu menggunakan software apa tuh? Adobe Premiere sih.
Oh, ada premiere aja ya. Dari hasil yang kamera GoPro itu langsung nggak itu aja, maksudnya nggak di-filter atau gimana enggak, gitu? langsung Cuma masuk aja. tadi ada black and white something. Terus kayak misalnya yang rewind itu yang bring it back gitu. Gimana tuh? Itu pakai softwarenya Premiere juga ya. iya. Jadi cuma di rewind Rewind aja. gitu aja ya. Oh. Itu kayak itu banget, profesional banget looknya gitu. Gitu. Oh ya tadi ada juga tuh yang mau nanya tuh, ada dari telepon interaktif ada yang mau nanya katanya itu yang tentang plot yang cukup exciting gitu ya, cukup kayak ada tadi ya yang membuat pertengkaran itu terjadi itu apa gitu ternyata. Pertama sih yang plot kenapa dia akhirnya berantem itu gara-gara yang awalnya dari Circle K. Itu dia sadar kalau sang cowoknya tuh sadar kalau ceweknya tuh ternyata nggak baik. Jadi dia ngajarin cowoknya nyuri-nyuri gitu di Circle K. Terus pickpocket. Abis itu malamnya akhirnya dia debat kenapa baru sekarang gitu. Dia kayak gini jeleknya kelihatan. Akhirnya terus mulai terus yang pas di rumah dia mau tahu kejelasan kenapa dia kayak gitu. Dia malah sang ceweknya malah SMS-an dan BBM-an gitu. Yang akhirnya sang cowoknya makin gak suka, yang akhirnya berantem. Oh, kayak gitu ya. Berarti itu kayaknya itu banget. Cukup intriguing juga ya, berkonflik sekali ya. Tentunya itu sangat membawa amarah gua sekali. Dan itu tadi juga ya tentang scene terakhir itu yang katanya ada cowok-cowok yang main karakter cowok itu bercengkrama dengan pemain cowok lain itu maksudnya apa tuh scene dari situ tuh? Yang mana tuh? Yang dari scene terakhir itu. Yang scene terakhir itu kan scene terakhir dia sebenarnya akhirnya flashback lagi terus dia nggak ada plot di mana dia akhirnya nggak ketemu sama sang ceweknya. Jadi ternyata none of this would not have happened kalau misalnya itu dia nggak ketemu terjadi, dengan itunya ya. Oh, jadi itu tentunya worth watching banget. Kok udah diunggah udah di Vimeo. YouTube. Oh, di Vimeo ya. Oh, jadi bisa ditonton di seluruh penjuru masyarakat ya. Yaudah. So nice talking to you ya, nice talking with you. Dan itu say bye bye dulu to your fans gitu, bye gitu ya. Udah shake hands. Disuruh shake hand tuh, shake hand. Dah. Oke deh. Karena waktu kita tuh udah mepet banget, kayaknya kita harus beralih ke segmen selanjutnya dulu. But I'm gonna have to take a little break first. Karena segmen selanjutnya itu exciting banget ya, Quiz of the Day dan Top 5 Hits Megaplex tentunya. So, see you next segment after the break only on Cinema Lounge. I'm gonna marry. Hai, kembali lagi bersama saya William Grinaldi hanya di acara kesayangan kita semua yaitu Cinema Lounge tentunya ya. Mana suaranya, audiensnya mana? Dan di Suggest Movie kita kali ini tadi udah lewat ya. Terus ada segmen ini movie, ada segmen main movie, Dress Up Like Greek Warrior, The Wrath of the Titans. Dan sekarang waktunya untuk membahas film Coming Soon movie karena it's so scary. And it's the second sequel from the gorgeous horror movie Wreck ya. Itu merupakan film Spanish language, film horror, like a zombie inspired film. Tapi itu worth watching banget karena sudah mencapai sequel yang ketiga ya, sudah edisi ketiganya itu Wreck 3. Dan Wreck 3 Genesis ini tentunya mengambil setting di luar outside the building yang difiturkan di film Wreck pertama dan Wreck kedua itu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan lihat trailer dulu berikut ini karena itu so worth watching banget.
So here, check it out the trailer. Yeay. It's coming through my skin. Please help. Get it out of me. Peekaboo. Tadi film Rec 3 Genesis yang tentunya itu sangat scary banget ya. Dan film tadi Rec 3 itu merupakan film yang merupakan lanjutan dari film Rec 2, tapi itu settingnya di luar dari gedung yang ada di Rec 1 dan Rec 2 ya. Jadi itu mengambil setting di outside of the building dan menceritakan tentang bagaimana virus itu bisa keluar